Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kembali kita akan menanggapi saudara Ahmad Kainama. Dalam videonya dia membela diri soal mengapa umat Islam makan unta dan makanan haram lainnya menurut Taurat. Berikut ini alasannya. Orang Islam ngomong haram-haram, unta dimakan. Unta itu haram untuk orang Israel. Gimana sih mispot? Halakah? Buat orang goyim atau di luar Israel, yang ditekankan haram itu cuma bagong, ngerti nggak? Bagong, apa? Swine, hog, pig, pork, itu kan ada. Makanya orang inilah para penghujat Kristen itu, ya, penghujat Kristen, saya udah nggak malu lagi ngomong gitu. Para penghujat Kristen itu selalu bilang orang Islam itu munafik, bilangnya babi-babi, padahal dia unta juga nggak boleh. Hey, come on, kamu artinya nggak pernah baca Miswot, Seba Miswot Benenoa, baca dong. Gimana? Untuk goyim aturannya lain lagi, dari Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakov, Moshe Rabenu, ya, siapa lagi? David, Salomo, Zakaria, Yohanan, Yehoshua. Gimana sih baca? Makanya baca. Penghujat Kristen tuh apa miskin literatur, bacanya kurang. Bisanya maki-maki aja di live chat. Hai. Kartu mati. Screenshot pemirsa. Kita sudah mendengar alasan saudara Ahmad Kainama. Dia katakan buat orang di luar Israel, Yahweh kasih aturan sendiri yang berbeda dengan orang Israel. Yang diharamkan bagi orang di luar Israel itu cuma babi, katanya. Padahal jika kita melihat faktanya ada banyak binatang yang diharamkan dalam Taurat, yang justru dihalalkan dalam Islam. Di antaranya, ada lele, kepiting, udang, kelinci, belut, dan lain-lain. Jadi tidak benar pernyataan saudara Ahmad Kainama yang mengatakan orang di luar Israel hanya diharamkan babi. Dalam video tadi juga kita dengar, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu miskin literasi, karena menurut dia orang Islam sedang mengikuti 7 hukum Nuh. Saat ini kita akan lihat apa sih isi dari 7 hukum Nuh itu? Apakah dalam hukum tersebut dituliskan bahwa babi itu haram? 7 hukum Nuh. Pertama, jangan menyangkal Allah. Kedua, jangan menghujat Allah. Ketiga, jangan membunuh. Keempat, jangan berhubungan seksual yang tidak patut seperti hubungan seks pranikah. Kelima, jangan mencuri. Keenam, jangan makan binatang hidup. Ketujuh, bentuklah sistem hukum pengadilan untuk menjaga ketaatan hukum. Barusan kita membaca 7 hukum Nuh yang diklaim oleh saudara Ahmad Kainama, yang menjadi dasar argumennya, kenapa orang Islam masih makan unta dan binatang haram lainnya menurut Taurat. Padahal kalau kita baca di samping, tidak ada rincian binatang apa yang dimakan dan tidak boleh dimakan. Di sana hanya menjelaskan bahwa jangan makan binatang yang ada nyawanya atau masih ada darahnya, atau jangan makan darah. Kita tidak tahu dari mana para rabi Yahudi mengetahui 7 hukum Nuh ini, karena tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi yang anehnya kenapa Ustadz Kainama justru menggunakan literatur Yahudi untuk memperkuat imannya. Jika kita baca dalam Alkitab, Nabi Nuh juga mengetahui mana binatang haram dan halal, bahkan sebelum orang Israel ada. Kita bisa baca dalam Kejadian 7 ayat 2-3. Tuhan berfirman kepada Nuh, "Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi." Dari sini kita melihat klaim saudara Ahmad Kainama tidak beralasan. Faktanya Nuh itu bukan orang Israel. Kenapa zamannya dia sudah diberitahu Tuhan
mana makanan halal dan haram. Padahal tadi kita dengar klaim saudara Kainama, bahwa orang di luar Israel hanya diharamkan babi. Dan menurut 7 hukum Nuh yang jadi referensi saudara Kainama tidak ada pelarangan makan babi di sana. Jadi siapa yang miskin literasi di sini? Mungkin dia pikir orang tidak akan mengecek semua statement yang dia keluarkan. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Ahmad Kainama yang kaya akan literasi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali nih. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos.